Bani Israel, Bani Yehuda, bukan penyesat kau ya. Alkitab itu untuk semua umat manusia, sadar kau ya? Mana dalilnya, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya mengajak sahabat semua untuk menyimak dialog ilmiah lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Yesus itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah, pertanyaannya, atas dasar apa sampai abang berkata seperti itu, Bang? Tolong dijelaskan dulu, Bang. Tidak ada pernyataan saya seperti itu. Yang saya katakan bahwa Tuhan Anda itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan Tuhan Anda. Anda hanya menggunakan nama Dia untuk menuhankan sosok yang datang kepada kalian, yang menggiring kalian kemudian untuk ke gereja setiap hari Minggu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah yang dinubuatkan oleh anak Maria. Anak Maria menubuatkan di Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Akan datang penyesat kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kau mengikuti mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana, Bang, ayatnya biar saya buka, saya cari dulu. Matius 24. Matius 24 ayat berapa, Bang? 4 dan 5, 23, 24, 25, 26. 3, 24, 25, 26. Yes. Ketika permulaan penderitaan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, coba dijelaskan, Bang, bagaimana sampai kok abang bisa bilang seperti itu, bahwa ini bukan Yesus anak yang kita tuhankan, itu bukan Yesus anak Maria. Tolong dijelaskan dengan apa yang menjadi dasar abang dalam ayat ini. Gitu, Ya, Bang. Sementara kan, ya lanjut, Bang. Itu peringatan Yesus kepada siapa? Itu peringatan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Dalam konteks ini ya. Ya. Dalam konteks ini kan Yesus berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, Bang. Ya, berarti Yesus menasihatkan orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka di abad pertama, yang ngaku memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Sekarang kelompok di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi membawa-bawa Yesus Kristus itu siapa, Bang? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Yang ada pada zaman itu, yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi zaman itu dari kelompok mana? Kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Katolik atau Kristen? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang datang kepada Yahudi saat itu siapa? Kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Kristen? Oke. Nah, kalau memang Yesus penyesatnya, ada nggak di yang bukan kita sembah itu Yesus penyesatnya, dan abang bilang tadi bahwa bukan Yesus anak Maria? Tolong, soalnya ayat ini tidak terlalu kuat sih, Bang, menurut saya ya, pandangan saya tidak
terlalu kuat untuk menjelaskan bila mana Yesus anak Maria itu beda dengan Yesus yang kita sembah. Ada nggak ayat yang memang betul-betul detail bang, gitu loh? Sebelum ke situ saya tanya dulu. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat, 1. Datang kepada kamu, 2. Memakai namaku, 3. Dan berkata akulah Kristus, 4. Yang kelima, jangan kamu percaya. Yang keenam, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah tamat di 6 poin ini, Anda sudah tahu, tanpa harus ada data Namanya lagi. tadi bang, poin pertamanya bagaimana? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat loh. Penyesat artinya penyesat artinya iblis. Ya. Tapi Yang kan kalau kita, ya silakan dulu. Yang datang kepada kamu, datang kepada muridnya orang Yahudi. Memakai namaku, berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Dan berkata akulah Kristus, berarti penyesat itu mengaku akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Itu perintahnya, orang Yahudi nggak boleh percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah paham poin-poin ini, Anda tidak perlu lagi mencari mana data yang lebih akurat. Ini sudah jauh lebih akurat. Ada penyesat datang kepada Yahudi, memakai nama Yesus, berkata akulah Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya kepada Kristus palsu itu, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang di luar Yahudi yang banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus itu, apa nama agamanya, kelompoknya? Islam, Hindu, Buddha, ateis, atau agama Anda. Dan tadi kalau saya lihat dari poin pertama yang abang bilang itu waspada yang memakai namaku. Nah, berarti itu kan belum tentu dia, belum tentu yang itu Yesus yang itu. Sementara kita orang Kristen menyembah Yesus yang benar-benar anak Maria ini, abangku. Saudara, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sedangkan Yesus anak Maria adalah anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil dari Kristus Yesus, bukan manusia. Beda kan? Beda dong. Beda. Di mana ayatnya? Gimana? Galatia 1 ayat berapa, Bang? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 dan ayat 1 dan 12 ya. Data nomor 1, 11 dan 12. Oke. Coba saya cari ya. Juanda Rukmini, teman dari Lombok, ada di YouTube. Dia buru-buru pulang habis beli kota. Teman-teman, pas mau masuk ini rumah, maksud abang ya. sendalnya putus. Begini loh Bang ya, saya bisa menjelaskan ayat ini kalau di Galatia 1 ayat 11. Ini maksud Galatia 1. Paulus. Iya, silakan. Galatia 1 ayat 11 kan Bang kan tadi? Iya. Ya. Ini maksud Paulus menegaskan bahwa Injil yang dia berikan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia, tapi berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi Injil otentik dan ilahi. Injil itu otentik dan ilahi Bang, maksud dia di sini, bukan hasil kreativitas manusia biasa. Coba Anda baca
Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Berarti dia menganggap Yesus manusia atau bukan? Bukan manusia. Tunggu ya, Nah, saya jelaskan. bukan lagi. manusia. Bukan Sabar, manusia. Bang. Ini baru ini bukan pernyataan saya, Bang. Ini saya baru mau jelaskan. Sabar, Bang ya. Supaya Iya, hilang bukan lagi. manusia katanya. Iya, sabar ya, Galatia. Suara di YouTube aman kan ya? Nah iya kan di sini dia bilang sebab Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Iya, memang bukan manusia itu, maksudnya bukan manusianya itu, yang bukan Yesusnya itu yang memberitahukan dia sebagai manusia itu, Bang. Paham nggak Abang sampai di situ juga? Iya. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus yang adalah manusia memberitakan Injil di Galilea misalnya, itu manusia atau bukan? Iya, memang manusia, Yang mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia atau bukan? Iya, manusia yang mengajar. Nah, Yesus enggak itu. Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil manusia atau bukan? Ya, manusia. Inilah Anda. Oke. Anda dengar kata Iya. Yesus. Dengar kata Yesus. Waspadalah kepada Ya. penyesat yang datang kepadamu. Kalau tidak waspada, penyesat itu akan menyesatkan kamu. Ini sekarang yang Anda lakukan mau ngapain? Anda mengatakan Paulus mengaku manusia padahal di situ tertulis bukan manusia. Terbukti kan ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada penyesat, Anda disesatkan. Anda sekarang sudah sesat nih. Tertulis di situ bukan manusia, Anda katakan manusia. Benar kan nasihat Yesus? Terbukti kan? Nah, makanya saya mau menjelaskan sama Abang, maksud Paulus dalam kalimat itu, dia itu menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia. Manusia dari tadi mana? ini bukan, Tapi siapa? berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Sekarang saya kasih tahu dulu sama Abang. Kan Coba di mana tertulis dari Allah melalui Yesus? Nah, emang Injil, sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang saya tanya sama Abang dulu. Oh, gimana? Makasih, Bu. Abang Makasih, sepakat sahabat. nggak kalau Yesus itu adalah Allah, adalah Bapa? Setuju nggak? Itu Yesus yang adalah Allah, adalah iblis yang datang memakai nama Oke. Yesus. Oke. Waspadalah Kalau- kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis itu ingin dituhankan. Lukas 4 nomor 7. Iblis ingin dituhankan. Yesus tidak mau Oke, dituhankan. saya tanggapi Bang saya. Silakan. Nah, gini loh. Jadi karena Abang, persepsi Abang dalam kekristenan kita itu dalam ketuhanan ini, Abang bilang bukan, ya makanya saya bilang wajarlah Abang berkata seperti itu. Sekarang Tetapi, di Bang, mana kalau kita Yesus? melihat Yohanes Di mana 14, Yesus mengatakan? Iya ini Bang. Oke. Ya. Saya punya data Bang Jumaya, kita Ya. bisa buka di Yohanes 14. Oke. Di situ ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebenarnya Ya. sih ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 14 ya Bang Jumaya. Cuman saya poinnya aja Bang, biar kita Silakan. tidak terlalu sana ya. Ini saya baca poinnya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah. Ya, sabar dulu Bang ya, antar dulu Bang. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus menjawab pertanyaan itu ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanya, nanti saya lanjutkan ayatnya. Yang diminta Filipus ini, tunjukkan Bapa itu. Sementara yang Yesus katakan ini, dia memperkenalkan dirinya, pribadinya dia sendiri. Nah, di sini adalah bukti di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya Bapak itu, dirinya itulah Bapak itu sendiri. Kenapa Anda mengatakan Karena memang di seperti sini, coba sabar Bang ya. Coba sini Abang perhatikan lo baik-baik. Saya pikir Abang paham lo ayat ini. Saya rasa Abang paham.
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menanggapi ini. Yesus menjawab, katanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanyai Filipus ini Bapa loh. Dia minta menunjukkan Bapa. Tetapi Yesus ini memperkenalkan dirinya sendiri. Sangat-sangat tegas loh ayat ini, Bang. Boleh baca Makanya- Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37. Sabar saya cari, Bang, ya. Soalnya saya cuma pakai HP satu ini, Bang. Jadi agak sedikit lambat. Yohanes 5 ayat 37 ya, Bang, ya. Iya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini dia menjelaskan tentang, menurut Abang tentang siapa sih? Pandangan Abang bagaimana dalam ayat ini? Saya tanya dulu, Iya, Bang. itu kamu yang perlu jawab karena kau mengatakan siapa melihat aku melihat Bapa. Iya, maksud saya gini loh, kan apa? Abang suruh saya baca ayat ini. Iya, maksud Memang dalam Yesus pandang- di situ, Bapa itu bisa dilihat gak? Iya, tidak, memang kan. Makanya saya mau bilang sama Abang. Memang makanya Bapa tidak bisa dilihat. Saudara, kalau Yesus itu hidup di sekarang ini, di zaman sekarang, apa kata Yesus? Filipus, mulutmu itu longor, kau itu congor. Sudah sekian lama saya bersama dengan kamu, masih juga kau minta Bapa itu tunjukkan, sedangkan Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa Bapa itu dilihat. Barang siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi siapa melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti aku Bapa. Alamak. Masa Bapa jadi bayi? Masa Bapa jadi manusia? Masa Bapa jadi makhluk? Masa Bapa terbatas? Itu pemahamannya. Tapi saudara, kenapa Anda menganggap bahwa ucapan Yesus itu menandakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena Anda menganggap yang datang kepada Anda, yang mengajarkan Anda, membisikkan otak Anda, yang menutup hati Anda, yang membutakan mata Anda itu adalah Yesus anak Maria. Bukan. Yang membawa Anda ke gereja hari Minggu itulah yang membuat Anda menganggap bahwa ucapan Yesus dalam Yohanes 14 itu adalah Tuhan. Coba, seluruh ucapan Yesus, dengarkan, seluruh ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus, semuanya. Aku dan Bapa satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Semua itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Yohanes 17 nomor 8. Mereka semua telah menerima semua ucapanku, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua ucapan Yesus, semuanya. Kalau Anda kan cuma comot-comot Yohanes 14, Yohanes 13, Yohanes 10. Dia enggak. Semua telah kuberikan, dan semua telah diterima, dan murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua ucapan Yesus bagi murid Yesus, menurut Yesus, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Ketika ajaran Yesus ini sampai kepada orang di luar agama ajaran Yesus, karena sudah terpengaruh oleh si penyesat, maka semua ucapan Yesus dianggap Yesus itu mengaku Tuhan. Lucu kan? Lucu. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan muridnya, Anda bukan penganut Taurat, Anda bukan pemilik Taurat, tapi melantik anak orang adalah Tuhan. Sedangkan yang Anda tuhankan itu adalah kuasa gelap yang mengaku-ngaku Yesus. Makanya nanti ketika Anda ketemu, apa kata Yesus? Apa kata Anda nih? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang jelas apa? Bukan, gini Bang. Jadi berarti dalam ayat ini memang Abang juga tidak memahami, Abang juga tidak menanggapi ayat ini. Sementara Abang bilang tadi itu Yesus
mengenalkan bila mana bapak itu sudah tidak kelihatan, kata menurut abang kan tadi begitu dalam pandangan Filipus ini. Nah, berarti dari sini abang gagal paham dong dalam ayat ini. Coba abang lihat di situ, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kata tidak, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, sementara yang ditanya Filipus itu bapak loh. Nah, sangat jelas ini penekanan. Namun engkau tidak mengenal aku. Itu loh bang. Saya pikir abang pahaminya ayat ini. Oke, saya tambah lagi supaya anda sadar kelas Anda bukan pengikutnya. Baca lagi di Yohanes 7 nomor 28-29. Kalau kurang lagi saya angkat tangan. Silakan Anda baca lagi. Iya bang. Yohanes berapa bang? Yohanes 7 28-29. Oke. Silakan. Oke, sabar ya, saya buka ya. Silakan. Yohanes 7 ayat Yohanes 7 ayat 28 dan 29 ya Pak ya. Siap. Ya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ya, jadi coba abang, bagaimana dalam ini? Coba abang jelaskan dulu maksudnya ayat ini dalam pandangan abang seperti apa? Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Kamu memang melihat aku, tapi kau tidak melihat Dia. Masa sampai segitunya sih harus dipaksakan anak orang jadi Tuhan kalian? Kalian kan kelompok di luar dari Yahudi. Kenapa nggak mau menyadari bahwa pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8 itu sudah final bagi orang Yahudi muridnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Yahudi, bukan kepada kamu. Jadi kalau saudara ini di luar dari Yahudi menganggap Yesus itu Tuhan, ya itu derita lu kan? Sementara Yesus mengatakan dengan mulutnya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang tadi Anda baca aku keluar dari Bapa, berarti bukan Bapa. Tapi Anda akan tetap memaksa dia. Enggak, dia adalah Bapa, dia adalah Bapa. Anda akan memaksa dia demi untuk Anda menuhankan sosok yang berkata, yang bernama Kristus Yesus itu. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal sebenarnya bukan ini yang Anda paksa untuk menjadi Tuhan, tapi dia yang keluar dari kubur itu. Dia jelas-jelas mengatakan loh itu. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bahkan kesaksiannya nih, kesaksiannya. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus ya, bukan kesaksian aku. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi cuma kesaksian seorang rei. Yohanes Pembaptis lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu sekarang yang aku kerjakan. Dan pekerjaan itu, mujizat-mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Masih kurang kesaksian Yesus itu. Tapi Anda akan tetap bantah kesaksian Yesus. Enggak, Dia adalah Tuhan. Saya angkat tangan. Saya nggak bisa maksa Anda, karena Anda sudah disesatkan. Saya hanya berusaha untuk membantu Anda dari kesesatan itu. Tapi kalau Anda membantu, benarlah kata Quran. Kata Quran itu, inna kaida syaitan kana daif. Setan itu penyesatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya sendiri, yaitu orang-orang kafir. Coba, betapa banyak ucapan-ucapan Yesus yang membantah ketuhanan yang Anda tuhankan itu. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Tapi gak ngepek kan? Kenapa?
Karena Anda sudah terjerat dengan penyesat itu. Karena penyesat itu datang kepada Yesus dalam Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis loh yang mau disembah. Maka iblisnya supaya disembah, dia nggak mungkin pakai namanya Bom-Bom, tidak mungkin pakai namanya Bang Suma. Namanya Yesusnya yang dipakai. Kenapa? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka iblis datang menyerupai Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Namanya penyesat, kenapa jangan dipercaya? Akibatnya apa? Ya ini, menyembah kepada dia yang sesat itu dengan memakai namaku. Belum sadar juga, Bu. Yesus datang mengajar 33 tahun, tidak pernah mendirikan sebuah kelompok kepercayaan bernama Kristen. Catat itu. 33 tahun Yesus hidup di bumi, menurut tradisi Kristen, tidak pernah dia mengajarkan orang-orang ibadah hari Minggu. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang-orang untuk makan babi. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang untuk jangan bersunat. Catat itu. Tidak pernah selama dia penginjilan untuk menunjuk Paulus menjadi rasulnya. Catat itu. Tapi percuma Anda catat kalau masih juga percaya kepada penyesat. Kenapa Anda percaya? Karena yang dinasehati Yesus untuk jangan percaya hanya muridnya Bani Israel. Sementara ente bukan Bani Israel. Wajar kalau Anda percaya. Sekarang permasalahannya adalah, maukah Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur? Atau Anda berhenti dari lingkaran sesat yang Yesus nubuatkan itu? Silakan. Makanya salah satu cara saya untuk menolong saudara-saudaraku Kristen keluar dari penyesat itu adalah tema ini. Karena kalian menuduh Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sampai-sampai Yesus harus mati untuk kalian. Nah, dari situ aja. Jadi tema ini untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran penyesat yang Yesus nubuatkan, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Tapi kalau Anda tetap saja mau menyembah kepada Yesus, silakan. Saya tidak maksa. Saya hanya memberi peringatan saja. Silakan. Oke, sudah dari sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pandangan kita orang Kristen dan pandangan Abang dalam memahami Alkitab memang sangatlah beda. Jadi wajarlah kalau memang untuk kepercayaan atau iman itu memang tidak bisa itu dari orang-orang Abang ya, karena memang dalam pandangan ini saya bisa menarasikan bahwa Abang ini memang jauh dalam pandangan kita, cara kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi sudah tidak panjang lebar lagi Bang. Oke, terima kasih untuk diskusinya Abangku ya. Boleh 5 menit? Oke, silakan. Percayakah Anda ketika Yesus berkata akan datang penyesat memakai namanya? Iya. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, iya percaya. Ya. Tetapi menjadi pertanyaannya Sabar. Anda percaya kalau ada penyesat memakai nama Yesus? Siapa nama penyesat itu? Ketika menyatakan diri, Akulah. Ya, lanjut Pak. Enggak, aku tanya sama saudara. Siapa nama penyesat itu ketika dia memperkenalkan diri? Akulah. Saya tidak tahu siapa nama penyesat itu. Masa nggak tahu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini ketika datang kepada murid Yesus memperkenalkan diri dengan nama siapa? Akulah. Memakai nama Yesus, tetapi ada nggak di situ saya minta sama Abang, kalau memang itu ada nggak ayatnya yang detail tertulis
ini penyesat ini yang namanya Yesus, karena Yesus ini ada dua, ini saya ini Yesus yang pertama dan ini Yesus yang kedua, ada nggak? No. Sekarang penyesat itu, Bukan, penyesat, tunggu, Bang. Kalau abang penyesat itu datang memperkenalkan diri dengan nama siapa? Itu aja dulu. iya, oke. Siapa namanya? Nama Yesus, dengan nama Yesus. Aku Oke. adalah Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti nama lengkapnya siapa? Oke, Kristus. Berarti kalau Oke. kalau dia memperkenalkan namanya, akulah Yesus Kristus. Sabar. Siapa di muka bumi ini yang banyak menjadi pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Tunggu, Bang, ini pertanyaannya sudah ke sana ke bumi. Abang, Saudaraku, Tunggu dulu, sabar. Yesus Saya tanya dulu, mengatakan, Pak. dia mengatakan Saya akan minta, menyesatkan gini loh, banyak Pak. orang, akan Gini loh, menyesatkan Pak. banyak orang. Pertanyaan Oke. saya, di dunia ini orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi itu apa nama kelompoknya? orang Kristen, tapi apakah orang Kristen mengikut Yesus yang penyesat itu? Yang abang bilang tadi? Kalau bukan Jangan lupa Kristen, tangan. ya, Sekarang kalau saya tanya bukan, dulu sama oke, abang. oke, Iya. oke. Gantian Anggaplah dong, Bang. bukan Gantian, Kristen. saya. Anggaplah bukan Kristen. Anggaplah bukan Kristen. Lalu Gantian mana? dulu, Pak. Sabar, habis ini Anda. Lalu mana orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu itu? Pengikut Yesus palsu. Pasti mereka mengatasnamakan dirinya Kristen. Di luar Kristen yang menjadi pengikut Yesus tapi palsu itu yang mana yang banyak? Yahudi sudah pasti pengikut Yesus. Di luar Yahudi hanya ada Kristen yang banyak pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang lain yang banyak itu mana? Tunjukkan kepada saya. Pengikut Siapa namanya? Pengikut Yesus palsu maksud abang ini? Ya iya dong, kan banyak pengikut Oke. Yesus palsu. Di luar Kristen Oke. siapa? Siap, saya jawab ya. Ya. Kalau abang bertanya seperti itu, di mana? Saya tidak bisa bilang, oh Kristen itu pengikut Yesus palsu, karena Yesus palsu itu bukanlah Yesus yang abang kita maksudkan itu, Bang. Bukanlah Yesus menjadi imam kita. Sekarang saya tanya sama abang. Saya tanya dulu sama abang ya. Tadi kan abang sudah sudah bernarasi. Saya minta tolong abang paparkan ayat yang tertulis di Alkitab bahwa ini ada Yesus palsu. Yang benar-benar ini saya Yesus satu, saya Yesus yang pertama, ada Yesus yang kedua, dan kalau saya ini Yesus yang pertama, kasih tahu kalian tidak boleh ini ya, soalnya ada Yesus yang kedua, dan Yesus yang kedua itu datang, oh ini saya Yesus yang kedua, saya Yesus palsu nih, ada nggak di Alkitab saya? Oke, Tertulis di saya situ. tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Anda baca ya. Yesus palsu ya, Yesus palsu ya, ya silakan Pak. Oke. Anda baca Lukas 22 nomor 69. Yes, sabar Bang ya, saya cari dulu. Silakan. Lukas 2. 22 Oh, Lukas 22. Ayat berapa, Siap. Bang? 69. Ayat 69. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu perkataan siapa? Yesus. Oh, ini Ya duduk di sebelah kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Silakan. Sabar ya, Bang ya. Sabar. Saya jauh dari perangkat. Sorry. Saya jauh dari perangkat. Silakan. Oke, Bang.
Bang, dalam Lukas Oke, 22 silakan. 69 ini Iya. sebenarnya sih Yesus di sini kalau kita pahami betul-betul ayat ini, Mm-mm. ini Yesus menjelaskan bahwa kealahannya, Bang, ilahinya. Mengklaim diri. Oh, karena begini, Bang, yang artinya Yesus berkata bahwa mulai sekarang anak manusia itu Yesus sendiri ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan kedudukannya yang mulia dan berkuasa sebagai tanda bahwa dia telah diangkat menjadi raja dan hakim di surga. Jadi meski secara fisik Yesus belum naik ke surga, dia sudah memegang otoritas ilahi dari Allah. Ini janji dan kepastian tentang kedatangannya yang mulia nanti. Kalau dalam ayat itu, Bang Lu. Saya yakin 1000 orang Kristen berhadapan dengan saya. Kalau dia masih belum bisa membantu dirinya untuk keluar dari lingkaran penyesatan, akan mengucapkan kata yang sama. Apalagi yang Anda harus ucapkan? Nggak ada lagi kan? Tidak mungkin Anda langsung mengatakan, iya ya Bang Suma, betul ya. Berarti selama ini saya salah ya. Berarti selama ini saya telah disesatkan ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan itu. Tak ada lagi ucapan, oh itu kan doa itu menceritakan. Padahal yang ditangkap ini, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, ego emi, akulah dia. Ego, akulah. Nah sekarang Yohanes 18 nomor 8, ketika ada prosesi penangkapan terhadap oknum yang suci, orang benar, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret, akulah dia. Seketika ditangkap, tak. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Nah, yang berkata akulah dia itulah penyesatnya. Ditangkap sang penyesat. Anda buka Lukas 22. Di dalam data 52, apa kata Yesus? Sang kamu ini aku penyamun. Kau pikir aku ini perampok, penjahat, sampai-sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau melihat aku di dalam bait suci mengajar. Kenapa kau tidak nangkap aku? Kenapa sekarang ini baru kau mau tangkap? Padahal setiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau lihat aku mengajar. Apa kata Yesus di kalimat terakhir? Oh iya, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi sesaat sebelum Yesus ditangkap, sekarang juga anak manusia telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah engkau adalah Mesias? Dia nggak jawab. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Tapi lembaga Bible mencoba untuk menambah kata. Kaulah yang mengatakan kalau aku ini adalah Mesias. Kau yang mengatakan kalau aku adalah Mesias. Padahal tidak ada ucapan itu. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Tidak ada penambahan kalau aku adalah Mesias. Ditanya oleh orang di sana, imam kepala, apakah kamu Mesias? Anak Allah yang Maha Tinggi? Kamu yang mengatakan. Terus mereka mengatakan, jadi apa poin gimana? Jadi poin apa di sini bahwa saya bisa simpulkan bahwa yang Anda kan bertanya mana Yesus menjadi masuk? Saya kasih data itu Yesus ada dua. Iya Bang, ya saya sudah apa ya. Ntar ya saya tanggapi. Berarti saya bisa bilang bahwa memang yang abang ingin menunjukkan bahwa kita menurut abang yang disembah Kristen itu adalah Kristen palsu. Ternyata itu tidak selaras dengan apa yang kami imani. Karena yang kami imani adalah Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Itu Bang, bagi kami orang Kristen. Itu ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan untuk siapa? Untuk orang Kristen atau itu untuk ucapan siapa? Untuk orang Yahudi atau untuk Kristen? Nah siapa lagi kalau bukan untuk pengikut Kristus, Bang? Nah, itu ucapan Anda itu karena Anda mau memaksakan si penguasa gelap ini duduk seperti Yesus. Saya ulang lagi. Pernahkah Yesus berkata dirinya untuk di luar Yahudi? Pernah nggak? Pernah nggak dia mengatakan bahwa aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Pernah nggak?
Ya, oke, tidak pernah. Tidak Bang, pernah. Berarti bukankah dia setiap pernah sabar, berkata sabar. begini, Bang? Sabar. Bukankah dia Berarti pernah berkata bahwa sampaikanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia? saudaraku, itu ucapan Yesus yang palsu. Nah, itu kan abang ini loh, berarti dari tadi narasi kita ini Saudara. abang ini memaksakan Yesus yang kita sembah ini untuk menjadi Yesus yang palsu. Makanya saya bisa simpulkan bahwa pandangan kita itu memang sangat berbeda, Bang. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Saya kasih bukti. Di Wahyu 19 nomor 16, di situ ada yang mengaku Yesus. Di pahanya ada tato. Tertulis raja di atas raja. Itu Yesus. Sedangkan Di mana? Wahyu berapa, Bang? Coba saya cari dulu. Wahyu 19 nomor 16. Sabar, Bang, saya cari dulu. Santai kita, Bang, ya. Silakan. Wahyu 19 nomor 16. Yes. Ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, coba bagaimana maksud abang dalam pandangan ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti apa dalam pandangan abang? Oke. Tolong Anda tunjukkan anak Maria kapan dia bertato. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Maksudnya bagaimana itu? Apakah Yesus ini akan melanggar firman Di dalam Tuhan? Imamat 19, Imamat itu kan Torah, itu kan perintah Tuhan. Imamat 19, ya, Imamat 19 nomor 28, di situ dikatakan janganlah kamu menggoresi atau menuliskan atau menulis pada kulitmu, larangan bertato. Berarti tidak mungkin Yesus yang melukis pahanya dengan menulis raja di atas raja. Itu pernah terjadi. Inri raja orang Yahudi, tapi di atas salibnya orang yang disangka Yesus itu, tapi bukan di paha. Itu. Terus kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah minum anggur lagi di dunia ini kecuali nanti di kerajaan surga, kata Yesus yang asli. Yohanes 19 nomor 30, lalu dia meminum anggur, lalu menyerahkan nyawanya, lalu menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Tuhan. Yang disalib minum anggur. Jadi ada beberapa bukti yang saya berikan kepada saudara, bahwa mulai yang disidang yang tadi, yang mengatakan sekarang anak manusia sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukti. Terus mengatakan Yesus setelah ditangkap, beberapa detik sebelum ditangkap, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Satu, ditangkap dia, digiring. Yang kedua, ternyata setelah dia ditangkap, masih ada orang yang menggunakan kain lenan yang tidak ditangkap. Sedangkan orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Di dalam Markus 14 nomor 50, ketika oknum yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, murid-muridnya 11 orang melarikan diri. Tinggal ada 2 yang tinggal di situ, yaitu Yudas dan Yesus. Tetapi anehnya, ke-11 murid sudah lari, tinggal Yesus dengan Yudas. Kenapa ada di belakangnya lagi pemuda menggunakan kain lenan? Lari meloloskan diri, tidak ditangkap. Sedangkan yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap yang mengaku akulah dia ini, dialah yang disidang di imam-imam kepala mahkamah agama yang mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, makanya di khotbah Petrus Anda baca di Kisah Para Rasul 2,
nomor 29 sampai nomor 40. Anda baca, Anda resapi baik-baik di situ. Di situ dikatakan nubuat Daud. Dia Kisah para bernubuat. Rasul berapa, Pak? Kisah para Rasul Kisah berapa Rasul tadi? 2. Kisah Rasul 2. Kata mereka, kata Petrus, nubuat Daud bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di alam kubur. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Jadi ada dua Yesus. Kata Petrus, Daud sudah menubuatkan. Kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang menubuatkan akan datang Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di alam maut. Jasadnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Nomor 33, dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas. Malaikat maksudnya. Nomor 36-nya, jadi Yesus yang kau salibkan itu, sudah menunjuk kepada Yesus yang anda tadi katakan, yang Anda sembah. Jadi Yesus yang kau salibkan ini, orang-orang Israel harus tahu Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi ada dua Yesus. Satu diangkat oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Satu disalib. Itu yang disalib itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Oknum yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan Yesus. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga. Sama seperti Yunus keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Maaf saudara, saya hanya pemberi peringatan. Anda mau percaya silakan, Anda mau keluar dari lingkaran itu silakan, Anda mau tetap dalam keadaan yang sekarang silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan. Ya, baik, terima kasih ya Bang. Cuma jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang dalam pandangan kita orang Kristen dengan pandangannya orang Abang memang sangat beda untuk mendalami Alkitab kita Nasrani ya. Jadi untuk itu terima kasih banyak untuk diskusi malam ini Bang Sumaya. Sehat selalu ya. Terima kasih saudara Rey, makasih. Ya, siap Bang. Siap. Turunin Bang. Makasih saudara. Ya. Ayo teman-teman yang Muslim tolong dibatalkan dulu. Permintaannya terlalu banyak ini. Permintaannya tolong dibatalkan. Bisa kan ya? Bisa dong. Umat Islam itu kan kalau diinfokan pasti mendengarkan. Ini yang minta puluhan ini. Halo saudara. Halo. Halo. Marhalis. Oh, saudaraku Marhalis. Pura mau kumandele. Saudara Airfood. Halo. 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 Iya, hello. Ya. Dari sekte mana, Bang? Protestan. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur Bang, agak jelek. Enggak apa-apa. Nah, kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya.
Dari Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru disatukan. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu. Protestan bukan Katolik. Iya, sorry. Saya mau tahu dari Protestan legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa? Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana, Bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya hak terhadap kitab Taurat. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Taurahnya Musa itu apa? Oke. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu, Bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi, bahas legal ini kan resmi atau tidak resmi atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Dari resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, Perjanjian Lama ini ditempel, disatukan ke Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu, tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu Perjanjian Lama, jangan kau tempel-tempel itu. Tetapi sampai detik ini Perjanjian Lama yang disatukan dengan Perjanjian Baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan, bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru nggak masalah, karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu, Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa Perjanjian Lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya, disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya. Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka.
Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa di Ulangan 33 nomor 1 misalnya, inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4. Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Taurat itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke. Aku rasa gini. Kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim Yahweh Hashem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan, itu penghujatan terhadap Allah. Sehingga karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini, itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini itu, surat menyuratnya itu, surat biro hukum itunya itu. Untuk agama ini, keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas, inilah harus ada stempel lah begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja, begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya, jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Juma, gimana? Bang, nggak bisa, tolonglah, nggak boleh kita mengatakan itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya begitu. Jangan. Kan dalilnya ada, nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk gimana mau dibantah dalilnya? Ini aja lah Bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk ke batasan. Bang. Aku bertanya sama Abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi. Hanya Abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu Bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang, ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah Bang? Iya betul, itu fakta, itu real. Ya, itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta bagi abang.
Ya, itu kata Yesus, Oke, begini, bukan Bang. saya. Sebentar. Oke. Aku juga sering dengar narasi Abang bahwa kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya kan? Ya, pintar. Oke. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Paulus. Benar, Bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Nggak ada Oke. pernyataan. Nggak apa-apa, Bang. Masuk begini, Bang. Biar kita bedah pelan-pelan, Bang. Baru kita batasi. Ini, Bang. Aku sering debat-debat Abang juga dengan kawan-kawan gitu. Bahwa ini, kitab ini, Bang. Abang ini, kitab ini banyak dipalsukan. Bahwa aku harus tanya dulu Abang. Apakah Abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak Abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus, itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti mereka motong, Bang. Izin. Ya, silakan. Masuk gini, Bang. Biar kita fokus pada topik bahasan yang mana yang bisa kita gini, Bang. Sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu Abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata Abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang Abang tidak percaya aku buang. Nggak aku gunakan sebagai data, kerangka acuan. Contoh Bang ini, perjanjian lama. Agar jangan nanti Abang mengatakan, oh nggak boleh itu kitabnya orang Yahudi. Maka perjanjian lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk Abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena Abang nggak percaya atas bahan referensiku. Kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang Abang percaya dan aku percaya. Baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya Bang kan? Iya, terus? Oke. Yang perjanjian lama ini nggak layak aku jadikan referensi Bang ya. Karena ini kitab orang Yahudi. Itu akui Yang dulu. berikutnya lagi Bang. Silakan. Apanya Bang? Ya, Anda harus akui itu bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Yahudi yang kami yang ditempelkannya ini karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, Iya. Lanjutnya lagi Bang. Abang dari pernyataan Abang bahwa Paulus ini adalah penyesat, iya kan Bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut Abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga kan gitu prinsip apa Abang? Keyakinan Abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Itu apa Abang lah itu. Maka dari itu Bang, itu Bang, maka kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai. Karena Bang, di Pulau Patmos itu Bang, yang bertemu dengan Yohanes itu, Abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan Bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok? Tamu-tamu saya kok pelanggaran semua, kenapa ya? Sudah dua yang kena pelanggaran. Kenapa dia? Kira-kira apa pelanggarannya teman? Dia kan tidak merokok. Halo saudara Joshua. Ya halo. Iya, tadi turun ban jatuh ya? Iya. Terus gimana? Iya. Bisa buka kamera?
Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa ya. Ya, ini tema yang saya angkat terkait dengan hukum Taurat. Apa hubungannya gitu dengan orang Kristen? Saya bertanya itu karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa, maka apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu hanya untuk kaumnya, Nabi Musa saja. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi perintah Tuhan yang ada kepada Musa itu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengajarkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel saja, bukan kepada di luar Yahudi atau Israel. Dan di dalam kitab yang Anda pegang juga di situ dikatakan Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalau gitu kenapa bisa ada kitab itu di agama Anda gitu, sementara saudara Kristen itu bukan Bani Yakub? Itulah Bang. Oh, kalau gitu Bang, itu kan namanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya. Itu perjanjian baru itu yang dibuat rasul-rasul menurut semua ya apa yang diciptakan Allah. Tapi pembahasannya abang ini kan menurut Opten dengan Taurat. Hubungan hukum Taurat, buku kitab Taurat itu dengan agama Kristen itu apa? Hubungannya? Iya. Itu hubungannya itu hukum Taurat itu sama Kristen itu kita harus patuhi. Iya, maksudnya hubungannya itu gini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hubungannya dengan kita adalah bahwa kita ini rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada undang-undang itu, undang-undang negara kita. Dan undang-undang itu tidak untuk orang Malaysia. Nah, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Nah menurut kenapa ada di agama Kristen? Gitu loh maksudnya. Menurut kami di Bible, hubungan kami dengan Taurat itulah hukum dari Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dan termati, itulah kami yakini, itulah Taurat kami. Yesus bangkit, menurunkan semua apa yang diajarkannya, itulah hubungan kami dengan Taurat. Enggak ada dalilnya Bang, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu mungkin menurut abang lah. Enggak, itu di dalam kitab abang, coba buka Ulangan 33 nomor 4. Ya. Hukum Taurat, hukum yang Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu ditunjukkan sama siapa? Sama Musa. Iya. Ya. Terus yang seluruh dunia ini ada nggak nabi-nabi yang ditunjukkan selain Musa? Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub Bang. Nah terus Nabi Musa itu untuk tujuannya kemana? Untuk Bani Israel. Nah Bani Israel kan bukan seluruh dunia. Bukan, makanya kenapa ada kitab itu di agama Anda sementara Anda bukan Bani Israel? Nah sama aja lah Bang, kalau Muslim sama Muhammad itu dari mana Arab dengan Indonesia? Oh, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, dalilnya ada. Iya, itu kan Nabi Musa. Itu Nabi Musa bukan nabinya abang. Nabi yang kami imani diutus untuk Bani Israel. Oh,
nabi yang kamu yakini bang, nabi apa? Nabi Musa. Nabi yang diutus untuk kami itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa itu untuk umat Israel. nah terus pertanyaan abang itu kenapa lari ke seluruh dunia? Enggak, Musa itu kan untuk Bani Israel. Terus Anda Bani Israel enggak? hubungannya Taurat dengan Taurat bagaimana? Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu bang, hanya untuk Bani Israel. Ya, cocok. Nah terus kenapa ada di agama Anda? Sementara agama Anda bukan Bani Israel. Nah itulah bang, kitab itu itulah dibilang kan ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Itu justru perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Cuman gereja yang melabeli sebagai perjanjian lama supaya melegalkan kitabnya perjanjian baru itu. Ya itu kan tidak ada masalah bang. Oh masalah dong. Masalah gimana? Bukan punya kita terus kita klaim itu apa namanya? Itu dulu. Punya orang kita klaim itu apa namanya bang? Ya bukan milik kita lah. Ya apa namanya kalau ngambil bukan punya kita? Bahasa kasarnya itu mencuri bang. Kalau ada orang pencuri terus mengaku di mana-mana bahwa itu punya dia, itu penyesat nggak? Iya salah lah. Salah. Terus masalahnya bang gimana? Ya masalahnya Kristen bukan punya dia yang punya kitab itu. Berarti Anda ini agamanya adalah agama Saya Lukas. Lukas dong, kan ngambil punya orang. Sementara dia bukan punya dia, berarti itu namanya pelukat. Nah pertanyaannya abang tadi itu kemana? Jawabnya di mana bang? Loh kan saya bertanya saudara, kitab Taurat ini kan, nih kitab Taurat ini yang orang punya Yahudi punya ini. Nih. Ini orang Yahudi punya. Nih. Ini kitab. Aku pun pegang itu bang, aku orang Indonesia. Yang kamu punya itu Bible punya Lai. Ini langsung dari Israel. Nih. Jadi beda enggak? Jelas beda. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Indonesia. Campur bahasa Arab. Terus kalau Al-Quran diartikan gimana? Ini punyanya Yahudi. Diambil terjemahannya, dimasukkan, digabung dengan kitab Romawi. Jadilah kitab saudara. Nah, terus pertanyaannya, artinya kan sama semua. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda sementara Anda bukan orang Yahudi? Abang tadi bilang ini kitabnya Yahudi diterjemahkan ke Indonesia. Terus sama enggak? Aduh, kita enggak membahas isi ya bangku. Iya. Kita membahas legalitas buku ini kenapa ada di Kristen, lalu Kristen tampil gagah-gagahan. Kami ini adalah pengikut ini dan itu, kan gagah-gagahan. Orang semua jadi rendah dibuatnya karena mengaku-ngaku sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Tapi ketika ditanya apa hubungannya, ternyata nggak ada kan bang hubungannya? Gimana nggak ada hubungannya sama? Iya, kan? Mana dalilnya bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada orang di luar Yahudi? Enggak, begini, kalau dalilnya itu cuman saya bikin dalil saya pribadi. Artinya masa abang bikin dalil sendiri, gimana sih, jadi Paulus juga dong? Maksudnya itu kan kitab Yahudi abang bilang diartikan memang kitabnya Yahudi itu bang, bukan kitabnya abang. Sama enggak? Kalau kitab Yahudi diartikan ke Indonesia sama enggak? Ya, enggak tahu karena Anda tidak punya original teks. Mana original teks kitabnya orang Yahudi? Kalau bahasa Arab diartikan Indonesia bang, bagaimana? Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetap aja kitabnya orang Islam. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk orang Islam. Berbeda dengan Taurat. Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk penyesat kau ya.
Alkitab itu untuk semua umat manusia, sadar kau ya? Mana dalilnya, Dek? Mana Di- dalilnya? Baca dari sejarah, dari kejadian 1 sampai di Wahyu itu semuanya berkait-kaitan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kau jangan botol. Mana dalilnya? Udah kau jadi security saja sana, nggak usah kau banyak tanya sama orang Kristen kau. Tunjuk coba Nggak ada dalilnya guna. di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk kalian? Dalilnya bacalah di situ. Kamu kan punya Alkitab. Saya Kenapa kau cuman banyak tanya doang? Kau cuma Saya penyesat. tanya kepada Kau, saudara kau tuh setan, Kristen penyesat kau. yang mengambil kitabnya Yahudi. Nah, buka maskermu itu coba. Bukan muka kau itu. Nanti suami Orang mencemburu penyesat lagi. itu memang begitu. Enggak, kalau kalian tidak punya dalil menggunakan kitabnya orang, berarti kalian itu penyesat. Kalian yang penyesat karena mengambil kitabnya orang lain, terjemahannya yang kalian gunakan untuk melegalkan ajaran Romawi kuno, Sedangkan yaitu Islam penyembah kepada dewa-dewa. kan bahasa Arab, diartikan ke Indonesia. Gitu loh. Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan dari kedua belah pihak, sehingga membuat dialog ini semakin lebih menarik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Coba kasih saya bukti. Mana? Di mana saya harus baca bahwa kitab Taurat itu untuk non-Yahudi? Mana legalitasnya? Nggak ada. Berarti kalian hanya menggunakan kitabnya agama lain untuk mengatakan diri kalian benar. Tapi ternyata ketika ditanya, mana legalitasnya? Orang Anda memakai kitabnya Yahudi. Ada? Ada? Kau jangan mute aku. Ada nggak? Apanya yang ada? Legalitas Anda gunakan kitabnya Yahudi? Ya ada dong. Ah, tunjukkan Buktinya di ada mana? Di Indonesia dipakai di mana-mana kok. Itu untuk sejarah, untuk semua dunia kok. Untuk semua umat manusia. Maksud saya kok. gini loh, isinya Termasuk di kalian dalam. sebenarnya disuruh untuk menggunakan Alkitab, tapi kalian tidak mau membaca Isinya Alkitab. di dalam Kalian yang lebih berbunyi lebih bahwa percaya kepada Al-Quran, bahwa kitab kepada Alkitab, ya. Kalian Islam itu Jangan gitu dong, jangan mau ribut. Ini kita mau mencari data di mana tertulis di kitab ini. Kalau kitab ini untuk orang-orang non-Yahudi, gitu loh Mbak. Jangan ngamuk. Jangan marah-marah. Taurat tidak bisa dipisahkan dari Injil. Kalau aku naik, aku di-mute. Untuk apa aku naik? Di mana tertulis Dari itu? tadi Di mana? aku di-mute ya. Di mana tertulis? Moderatormu itu hebat-hebat, tukang mute ya. Di mana Tahu aku. tertulis, Mbak? Di mana tertulis? Kalau kitabnya Yahudi itu untuk kalian, di mana tertulis? Nah itu untuk semua umat manusia. Di Cuma mana kalian tertulis? Islam Di aja yang mana? botol. Di Yang mana nggak tertulis? paham-paham. Di mana tertulis? Ya di situ kan ada kenaikan Yesus itu dikatakan. Itu kenaikan Yesus yang saya tanya Taurat. Kok Untuk kenaikan semua umat Yesus? manusia itu untuk semua umat manusia. Yang Ketika saya Yesus tanya naik Taurat, ke surga, Taurat itu Kejadian. diperintahkan Yesus Yang kepada saya umat manusia, tanya kepada Taurat. rasul-rasulnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang saya tidak Kepada tanya orang itu, Kristen saja. yang saya Tapi tanya untuk Taurat. semua umat manusia, kalian yang botol nggak paham-paham. Yang saya tanya Taurat Kalian lebih itu. percaya kepada Nabi yang keluar dari gua Hira. Ya. Itu kan menghujat. Padahal saya tidak menghujat. menghujat. Kan ada di Al-Quran. Saya cuma bertanya padahal kenapa kepanasan? Kita cuma bertanya. Kenapa kepanasan? Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Apa coba legalitasnya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Itu aja pertanyaanku. Kok tidak? Iya, Tinggal selamat malam Bang. Iya, malam. Boleh buka Ya, kameranya sih. ini Bang, apa namanya? Iya, Karena iya. saya sering dengar pertanyaan Bang Zuma bahwa Kristen itu mencuri kitab-kitab Yahudi atau menyalin begitu. Saya minta Bang buktinya, di mana ada data mungkin yang bisa ditunjukkan kalau Kristen itu menyalin atau tidak memiliki legalitas yang jelas Ini begitu. Ini buktinya. Menyalin Ada atau kitab- mencuri begitu. Ini buktinya. Karena Ada begini kitab- Bang, karena begini, sebelum Bang Suma pun menjadi seorang apologet, dari dulu Kristen itu selalu menggunakan kitab yang sama meskipun beberapa kali direvisi. Enggak. Itu hak Tidak kalian ada- menggunakan.
Itu hak kalian setelah kalian merevisi. Yang saya tanya Iya, ini masalahnya begini, Bang. Secara intelektual, mana legalitasnya kitab Taurat untuk kalian? Ini kan untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Sederhana kan? Di mana Nabi Musa menerima wahyu, di mana wahyu itu nantinya akan diberikan kepada bangsa lain. Ada nggak tertulis di dalam kitab Torah? Meskipun sudah terjemahan loh, ada nggak? Justru yang tertulis, hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Nah, kalian Bani apa? Bani Yakub? Kan bukan. Ini hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ini kepunyaan Bani Yakub, Anda bukan Bani Yakub, Anda pakai apa itu namanya? Saya punya HP milik saya, tapi Anda ambil, Anda klaim ini punya Anda. Itu apa namanya? Apa namanya itu, Bang? Oh iya Bang, berarti kaum Muhammad juga Bani Yakub ya? Karena kan kemarin ada teman-teman Muslim yang mengaku kalau Muhammad itu ada di Taurat juga. Berarti semua Bani Yakub ya, begitu ya? Saudara, ada buku di Amerika bercerita tentang Soekarno. Itu hanya menulis orang yang ada di Indonesia. Presiden pertamanya Indonesia, bukan berarti mereka mengklaim bahwa Indonesia ini punya dia. Al-Quran hanya menceritakan tentang Taurat yang diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa. Bukan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan di Al-Quran. Begini. Sedangkan kalian, Taurat ada di sini. Ini kitabnya orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan. Saya cuma bertanya, apa haknya agama Anda menggunakan kitabnya agama Yahudi? Itu ajanya. Ada nggak penjelasan, oh Nabi Musa menerima Taurat untuk diberitakan kepada seluruh dunia? Mana? Di mana tertulis? Di mana saya bisa baca itu? Di mana? Yang ada Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ada tertulis di sini. Kalau begitu kenapa ada di bangsa lain? Bangsa Bugis, bangsa Makassar, bahasa Jawa, bangsa Batak, bangsa Timur. Kenapa ada di situ? Sementara tertulis tidak aku berikan. Lalu siapa yang mengambil masuk ke dalam kitab Anda ini? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda silakan. Bagaimana caranya bukan Bani Yakub, Bang? Sedangkan kita semua ini keturunan Abraham. Mati ya. Abraham itu memiliki dua anak, Ismail. Iya, Yakub itu tidak. Saya tanya, Yakub itu siapa, Bang? Anaknya Ishak. Cucunya Abraham. Terus Ishak itu siapa? Aduh. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya, cucunya Abraham. Anaknya Abraham, sorry. Terus turunlah Musa. Berarti Abraham. Turunlah Musa. Abraham itu apa? Abraham itu apa? Bani apa? Abraham kok Bani? Maksudnya Abraham itu, iya, maksudnya kan masih seketurunan, Bang. Loh, ini hukum Taurat yang kita bahas, Cak Ayu. Hukum Taurat ini adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, betul. Yakub memiliki 12 anak. Sedangkan Anda dari orang mana? Anda orang mana? Alamak. Jadi selama ini 2000 tahun Anda menggunakan kitabnya orang tanpa legalitas, tanpa ada yang mengingatkan. Lahirlah saya mengingatkan kalian yang menggunakan kitabnya orang sok paten. Tapi ternyata tidak ada legalitas Anda menggunakan, tidak ada hak Anda menggunakan kitab itu. Ada nggak haknya? Tertulis di mana? Firmanku yang datang kepada Musa, aku berikan kepada Bani Romawi. Ada? Nggak ada.
Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menanamkan, aku akan berkata, menyimpan perkataanku di setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Lah Kristen ini Bani apa? Maka muncul pertanyaan, saudara. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen, di dalam kitab kami, di dalam kitab Kejadian, di dalam Keluaran, sejak kapan itu kitab kalian? Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Sejak kapan Yesaya di kitab kalian? Ayo, kalian membawa-bawa orang-orang Yahudi, seakan-akan kalian itu adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka orang Yahudi. Kitab kalian pakai terjemahan dari kitabnya Yahudi. Begitu dicari dasar penggunaannya apa? Dek nara, dek gaga, tenaki. Gimana ceritanya? Sebuah agama menggunakan sebuah buku yang tidak ada legalitasnya. Ayo, gimana dong? Anda punya agama, punya kitab suci. Kalau ini kitab suci ini diwahyukan untuk alam semesta, ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena kitab ini diwahyukan ke bumi dari langit untuk Anda, tapi Anda tidak mau terima. Berarti Anda disebut kafir. Apa itu? Anda menutup diri dari kitab ini. Ada sebuah kitab yang diberikan untuk Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda terima. Kan lucu. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian semua. Ada dalilnya. Berarti kitab ini untuk Anda. Anda menolaknya. Anda lebih suka ini, padahal ini kitabnya orang. Ini kitabnya orang ini. Yahudi punya ini. Kecuali yang perjanjian baru. Itu untuk kalian memang. Yang diambil dari penulis-penulis setelah diadakan seleksi, lolos 4. Dengan surat 13 dari Paulus. Kisah para Rasul juga. Dengan Petrus. Iya Bang. Jadi Gitu. berarti kedatangan Yesus yang waktu pertama kali firman itu tidak berguna ya, yang dia bilang aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak berguna apa gimana itu Bang? Taurat dulu Anda bahas. Taurat ini untuk siapa? Iya, ini kan yang dibahas keterkaitan Taurat Iya. dengan Kristen. Oke, Betul. Taurat itu untuk siapa Bang? Ini Taurat nih. Ya mungkin masih sedikit agak ori karena dia Ibrani. Nih. Ini kitab untuk siapa ini? Ini Ibrani nih. Ini kitab untuk siapa? Kutanya dulu saudara. Ini kitab untuk siapa? Untuk kita atau untuk Yahudi? Iya. Halo. Iya, begini Bang, Halo, Bang memang Cuma, untuk selamat Yahudi. malam. Iya betul. Untuk Yahudi, bukan untuk kita. Halo Bang Juma. Pertanyaannya kenapa ada di agama Anda? Ya, silakan Bang. Izin Bang Juma. Silakan. Ya. Jadi dari tadi saya simak Bang Juma ini topiknya dan poinnya hanya mengenai hubungan Taurat dengan Kristen, oke? Yes. Saya tidak akan terseret dengan asumsi maupun narasi-narasi Bang Juma karena saya kontekstual saja kepada pertanyaanmu. Maka untuk menjawab itu saya akan buka firman Tuhan, bukan firman saya. Buka sekarang Roma 10:4. Ya buka, jangan ketawa. Anda kan bertanya hubungan. Kita konsen aja di masalah hubungan. Jangan ketawa dan jangan coba membahasakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaanmu.
hubungan yang kau tanyakan, supaya terjawab hubungan itu, buka Roma 10:4. Itu klaim sepihak namanya, abang. Jangan katakan klaim sepihak. Emang kau tidak klaim sepihak. Sekarang buka. Kau mau terjawab atau bukan? Mau terjawab atau bukan? Kalau kau nggak mau membuka, berarti kau nggak gentle. Abangku, itu klaim sepihak. Jangan katakan klaim Jangan sepihak. satu Saya data, sepihak. abang. Jangan satu data Anda tunjukkan. Ini satu kitab nih, Enggak. masuk di agama Anda sekarang ini. gini, kau tadi mempertanyakan kepada kami sebagai umat Kristen kan soal Iya. hubungan. Nah, Iya, sekarang hubungan kalau saya, Taurat, kalau aku pribadi hubungan yang Taurat dulu, dengan kalau Kristen aku itu yang apa? jawab secara kalau aku yang mengembangkan itu secara teologis, kau akan Iya. KO. Jadi aku nggak mau jawab pakai teologisku. Sekarang jawab buka aja sendiri Roma 10:4. Bacakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada Berarti kan saudara. nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani Kenapa kau saya kan? kenapa saya tidak berani? Nggak berani. Udah buka sekarang kalau berani. Jadi gini, saudara, yang dimaksud di situ adalah Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat, kan? Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat untuk orang-orang yang percaya, betul? Betul nggak? Buka ini ya, buka mulutnya. Ayo, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat kepada setiap orang-orang yang percaya. Betul? Cuma tadi kau tanya soal hubungan. Kenapa kau melebar kemana-kemana? Anda suruh saya Karena hubungan baca. itu akan saya jawab melalui firman Tuhan di Roma 10:4. Kau baca sekarang. Aku nggak Ya. mau berasumsi banyak panjang lebar sepertimu. Saya sudah membacakan kepada saudara. Ya udah baca sekarang biar didengar 10.000,3 ini. Karena Kau baca kegenapan. Roma 10 ayat 3 itu jelas. Oh, hubungan 3. Quran, 3 lagi. apa? Hubungan Taurat sama Kristen. 3 atau 4? 3 atau 4? Malu dia. Malu. Malu ya? Malu ya, Bang? Malu ya? Aduh, abangku ini. Gimana, abangku? Hei, buka mulutnya, Bang. Saya minta legalitas Taurat. Malu dia. Roma itu Anda bisa baca di Roma 1 nomor 7. Buku Roma itu dituliskan Paulus untuk jemaat yang ada di Roma, bukan di Anda. Malu kan? Selamat malam luar biasa dongengmu. Coba aku tanya balik sama kau, di mana Taurat dan Injilmu dalam Al-Quranmu coba. Itu bukan Injilku, itu bukan Tunjukkan Tauratku. kitabnya. Eh, Tunjukkan kitabnya. Saya Anda akan salah. lompat dari Monas kali ini. Coba. Apa Anda isinya? salah, Anda salah. Loh, Anda kenapa salah. kamu kalau kutanya balik nggak bisa jawab? Anda Coba salah. buktikan. Kau kan udah ngeklaim. Kitab kami Taurat itu untuk siapa? Musa. Kenapa Anda minta di saya? Oke, di mana kalau kau sama kau hubungannya apa coba? Ngeklaim kau mau nggak? Saya tunjukin datanya sama kau dari penamu. Ih, ketawa. Ih, ketawa dia nggak tahu. Jangan Hukum ketawa Taurat kau. hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kau minta di saya? Dibalikkan lagi. Saya yang harus menunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan nih, terjemahannya nih. Ini aslinya. Bahasa aslinya nih. Milik Yahudi nih, saya beli langsung dari teman saya, orang Yahudi. Saya beli tanggal berapa ini? Tahun berapa ini ya? Nih, saya beli 2003, tanggal 2 Februari, Ibrani. ini yang pernah bikin mencret siapa? RK. Dia pikir saya nggak bisa baca. Ingat nggak teman-teman? Gitu. Ya, jadi kalau Anda minta saya menunjukkan Taurat, saya bukan Kristen. Kalau Kristen, ya paman, mana kitab Taurat itu? Langsung ditunjukkan ini. Padahal hanya terjemahan dari Septuaginta. Parah memang, parah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah dialog lintas agama yang sangat menarik. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama dialog lintas agama yang sangat menarik, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari dialog tersebut. Amin ya robbal alamin. Buat sahabat semua saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Tetap jaga persatuan dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.